Another one? Look, I told your little friend I ain't paying for that! Well, this one's on the... Pagi yang cerah. Ngomong-ngomong, memang kalau lagi stres mikirin tanaman yang terkena hama, bikin emosi gampang tersulut, apalagi sampai berlarut-larut. Untuk itu, Bolomulur perlu kenali ciri-ciri hama yang sering menyerang tanaman jagung. Karena cukup banyak hama yang dapat menyerang. Maka dari itu, langsung kita gaskan saja. Eits, tunggu dulu. Minlur mau disclaimer dulu nih. Urutan yang akan Minlur berikan selanjutnya bukan berdasarkan tingkat ancaman maupun tingkat kesulitan pembasmian dari hama tersebut ya. Okay. Inilah 10 hama yang menyerang tanaman jagung. Penggerek batang atau Ostrinia vernacalis adalah salah satu hama utama yang menyerang tanaman jagung. Larva hama ini menggerek bagian dalam batang jagung, menyebabkan batang menjadi rapuh dan mudah patah. Selain itu, penggerek batang juga dapat menyerang tongkol jagung serta mengurangi kualitas dan kuantitas biji jagung yang dihasilkan. Tanda-tanda serangan hama ini adanya munculnya lubang kecil pada batang dan sisa kotoran larva di sekitar lubang tersebut. Spodoptera frugiperda dan Spodoptera litura merupakan jenis ulat grayat yang umumnya menyerang tanaman jagung. Ulat ini umumnya beraktivitas pada malam hari dan bersembunyi di dalam tanaman atau di bawah tanah pada siang hari. Larva ini dapat memakan daun, batang, dan tongkol jagung, menyebabkan kerusakan hingga kematian. Ulat grayat dapat memakan daun hingga menyisakan tulangnya saja, menyebabkan tanaman jagung tidak dapat berfotosintesis dengan baik dan akhirnya mati. Serangan ulat grayat juga menyisakan serbuk gergaji yang dapat ditemukan di bagian tanaman yang terserang. Lalat bibit atau Atrigona exigua adalah hama yang menyerang tanaman jagung pada fase awal pertumbuhan. Lalat bibit biasanya meletakkan telurnya di bawah daun atau pada batang yang dekat dengan tanah. Telur yang menetas kemudian menghasilkan larva yang menyerang bibit jagung dengan menggerak ke dalam batang muda hingga ke bagian titik tumbuh tanaman jagung. Serangan larva lalat bibit menyebabkan batang jagung berlubang hingga ke bagian pangkalnya, kemudian menyebabkan tanaman jagung menguning dan membusuk. Ulat tongkol merupakan penggerek batang pada tanaman jagung yang berumur 45 hingga 56 HST. Hama ulat tongkol juga biasa dikenal sebagai Helicoverpa armigera yang meletakkan telurnya pada rambut tongkol jagung. Larva yang menetas di rambut tongkol akan menyerang tongkol jagung dengan memakan biji-biji jagung yang sedang berkembang. Oleh karena itu, gejala serangan hama ini adanya munculnya lubang pada tongkol dan biji jagung yang rusak atau berlubang. Ulat tanah atau Agrotis ypsilon adalah hama yang menyerang tanaman jagung pada malam hari dengan memotong batang tanaman muda di permukaan tanah. Hama ini bersembunyi di dalam tanah pada siang hari sehingga seringkali sulit untuk dideteksi. Ulat tanah biasanya menyebabkan kerusakan pada batang tanaman yang masih berumur 7 hingga 21 HST. Kerusakan yang diakibatkan ulat tanah dapat menyebabkan tanaman jagung mati atau pertumbuhannya terhambat akibat batang yang patah. Mezus persica merupakan spesies kutu deon yang dapat menjadi hama penyakit jagung, berukuran sangat kecil dan umumnya berwarna putih, hijau, hingga kehitaman. Hama ini yang menyerang tanaman jagung dengan mengisap cairan dari daun, batang, dan bagian tanaman jagung lainnya. Serangan kutu daun dapat menyebabkan daun jagung menjadi kuning,
mengerut, dan akhirnya mati. Selain itu, kutu daun juga dapat menjadi vektor bagi penyakit virus mosaik. Hama yang dapat menyerang tanaman jagung dengan memakan daun dan jaringan tanaman lainnya. Kerusakan yang ditimbulkan oleh belalang dapat menghambat proses fotosintesis tanaman dan menghambat pertumbuhan. Pada serangan yang parah, belalang dapat menyebabkan kerugian hasil panen yang signifikan. Penyakit gulai disebabkan oleh cendawan peron, Asclepias sporamidis, yang menyebar melalui spora udara. Penyakit ini lebih mudah menyebar dalam kondisi lingkungan yang lembab dan hangat, terutama di musim hujan atau di daerah dengan irigasi berlebihan. Penyakit ini menyebabkan munculnya garis-garis sejajar berwarna putih, kuning, hingga coklat pada tulang daun tanaman jagung yang juga dapat disebut sebagai bercak klorotik. Bercak ini juga dapat muncul pada biji jagung sehingga menyebabkan tanaman menjadi kerdil dan cepat mati. Penyakit Howard Dawn disebabkan oleh jamur Helminthosporium turcicum yang menyebabkan munculnya bercak kecil atau jorong berwarna hijau tua atau hijau kelabu yang basah. Bercak ini lama-lama akan berubah menjadi kecoklatan dan membesar dengan bentuk seperti perahu dengan panjang 5-10 cm dan lebar 5-15 cm. Bercak ini menyebabkan daun jagung rusak, layu, kering seperti habis terbakar, dan gugur. Hal ini menyebabkan tanaman lama berkembang akibat proses fotosintesis yang menurun dan terganggu. Penyakit ini disebabkan oleh jamur Rhizoctoniaceae yang menyebabkan munculnya bercak jamur berwarna salmon pada permukaan pelepah. Bercak ini lama-lama akan berubah menjadi berwarna abu-abu dan meluas, diiringi munculnya sklerotia yang berbentuk seperti cipratan tanah berwarna kecoklatan yang menyebabkan kebusukan. Nah, gimana nih bolo mulur? Gak perlu takut lagi kan? Tenang saja, Minlur siap membantu jika bolo mulur ingin mendapatkan produk-produk tadi. Karena di Udah Mulur Pertanian adalah tempat terbaik dan terlengkap untuk mendapat semua produk yang kami bahas dan rekomendasikan. So, langsung klik link yang ada di deskripsi.